Halo, Assalamualaikum, selamat sore, siang, malam, terserah kalian nontonnya kapan ya. Selamat datang kembali di channel aku pastinya di King Tama teman-teman ya. Dan setelah sekian lama aku nggak nggarap konten ini ya, kemarin itu ngevlog, dan kali ini kita lanjut lagi ke segmen yang udah lama aku nggak kerjain. Ada segmen apa? Yaitu review segmen. Oke guys, aku udah pegang satu barang ya yang bakal kita review kali ini ya. Oke, ini dia. Di sini ada TUF Studio guys. Ini adalah produk mikrofon dari TUF Studio BM800. Oke, kita akan lihat seperti apa aja kelengkapan dari si BM800 ini, dan nanti kalau sempat kita bakal cobain suaranya ya seperti apa. Oke, nanti dari kotaknya sendiri di depan itu ada tulisan BM Studio, TUF Studio maksudnya, BM800. Kemudian di sini ada Vocal Artist Microphone System. Oke, di sini ada Pro Condenser Microphone, Professional Pro Condenser Microphone guys. Oke, seprofesional mana? Di sini ada juga visual vocal artis yang kayak di depan sini tadi tulisannya, ya kan? Di sini juga ada itu, di sini juga ada tulisan profesionalnya tuh. Di sini juga ada, di belakang sini ada barcode, nggak tahu barcode apa. Di belakang ada fitur-fiturnya katanya. Oke, langsung aja kita buka seperti apa isinya dan kita dapat apa aja dari sini ya. Oke, ini dia isinya. Yang pertama kita dapat busanya guys. Ini apa nih namanya? Peredam ya, peredam suara gitu ya. Oke, kita singkirkan dulu. Kemudian kita dapat kabel. Ini jack 3,5 ya. Oke, terus ini biasa kayak untuk jack ke mikrofonnya guys. Kemudian kita dapat ini apa namanya ini buat pasang mic-nya, nanti kita bakal buka ya kan. Terus ini dia pemeran utamanya guys, mikrofonnya ya. Oke, dan di sini ada petunjuk penggunaan. Ada kartu garansi juga. Oke. Nah, tahu nih bisa diklaim garansi apa enggak ya kan? Nanti kita lihat. Kita singkirkan dulu. Dan langsung aja kita ke pemeran utamanya guys. Mikrofonnya TUF Studio BM800. Nih, terlihat nggak sih? Oke, terlihat ya. BM800, dan kalau aku lihat di ini ya di YouTube gitu ya, di marketplace gitu ya, aku kira lebih besar guys. Ternyata ini cukup kecil ya. Cukup kecil, nggak sebesar yang aku bayangkan gitu ya. Kalau aku bayangkan itu kayaknya kayak kalau dipegang segini gitu guys. Tapi ternyata ini enggak ya. Ini segini tuh. Oke, terus di dalamnya aku pikir ini model apa padat gitu ya, apa istilahnya ya, padat lah isi di dalamnya, dan ternyata ini terlihat isinya. Nah, kalian bisa lihat guys, terlihat apa namanya komponen penangkap suara di dalamnya itu terlihat ya. Aduh, muka aku tertutup. Dan supaya nggak terlihat mungkin pakai ini gitu ya. Oke, ini yang pertama. Dan kemudian kita lanjut ke si kabelnya. Ini kita buka dulu kabelnya. Ada berapa meter ya panjangnya? Kita coba lihat dulu. Kalau di sini tertulis nggak sih? Bentar, kita coba cek di kotaknya dulu nih. Di kotaknya tidak tertulis ya. Tidak tertulis berapa meter kita dapat kabelnya guys. Tapi nggak apa-apa. Kita coba buka aja. Nih, berarti kalau angkat ini 1 meter. Oke, ini ada sekitar 1,5 meter guys. Cukup lah ya kalau mau karaoke kayaknya bisa ya. 1,5 meter udah oke buat karaokean untuk ukuran di rumah aja gitu. Oke, terus kita dapat apa lagi? Nih tadi dapat ininya guys, dan sayangnya aku nggak punya tripod, atau aku nggak punya ininya ya, nggak punya
tiangnya gitu ya. Ternyata tiangnya dijual terpisah guys. Oke, nah ini apa namanya nih, penyangganya ya. Dan ini ternyata terbuat dari plastik ya. Ini plastik, terus di sini nih ini pegas guys. Ini pegas. Jadi tengah-tengah ini dia dipegang oleh pegas. Aku kira kemarin ini langsung memang besi atau plastik tapi menyatu gitu guys ya. Ternyata isi dalamnya ini itu dipegang oleh pegas atau apa ya istilahnya, karet bukan karet ya. Ya, ini kayak karet sih pegas gitu ya. Gitu. Nah, terus berarti ininya si pemeran utamanya ini kita pasang di sini. Oh ya. Nah, ini kan kalau kayak gini nggak tahu kita pasang gimana ya. Ternyata dia di bawah sini ini nggak menyatu guys. Jadi kalau misalkan mic yang kita pasang ini lebih besar, dia akan melonggar sendiri. Kita coba pasang ya. Kita coba pasang seperti, oh, ngeri-ngeri sedap sih. Oke, seperti ini. Kita pasang seperti ini. Oke. Nah, seperti ini guys ya. Dan ini dia seperti ini berarti. Oke. Sip. Nah, kemudian ini kita pasang di sini. Oke. Seperti ini. Nah, ini kalau untuk apa namanya? Kalau untuk merekaman itu udah oke ya, tinggal pakai ini doang apa namanya? Si penyangganya aja, tripodnya lah ibaratnya gitu ya. Dan sayangnya dalam paket pembelian itu nggak ada yang namanya ini kakinya guys, nggak ada tripodnya gitu. Jadi kalau kalian beli ini, ya udah tinggal harus beli tripodnya lagi, maksudnya harus beli di kakinya lagi. Nggak bisa langsung cuman satu gini doang. Tapi kalau memang kalian suka misalkan nyanyinya atau ya gunakannya sambil pegang ya nggak masalah sih. Misalkan kok nyanyi begini gitu ya. Tapi sementara dia apa namanya, suaranya itu dari sini ya, bukan dari depan, bukan dari atas, dari samping gitu. Jadi kayak gini. Oke guys, sekarang kita bakal cobain si mikrofon ini menggunakan sound card guys ya. Kita coba lihat seperti apa suaranya. Nah, oke guys, mungkin kalian bisa dengar ini suara dari mikrofonnya. Oke, sebentar aku pakai headphone dulu biar aku bisa lihat, bisa dengar seperti apa suara si mikrofon ini guys. Oke, nah ini dia guys suara dari mikrofon ini ya, BM800 dari TAF Studio guys. Nah, ini kalau seperti ini, sedekat ini, sebesar ini suaranya gitu ya. Kalau menjauh lagi. Nah, ini terdengar nggak sih? Kalau di sound card-nya ini sudah mulai kecil ya suaranya ya. Di bar petunjuk di sound card-nya itu suaranya sudah mengecil. Nah, gimana kalau di pendengaran kalian? Ini masih kecil, ini masih besar atau sudah kecil, guys? Kita jauhin lagi. Nah, ini juga kalau di sound card-nya itu masih mendeteksi 2 bar. Kayaknya kecil banget ya. Nah, kalau seperti ini nih full ya, sampai merah bahkan ya. Nah, karena dari apa namanya, volume di sound card-nya juga nggak terlalu besar aku ini kan guys. Ya kan di sound card itu juga punya setelan ya, volumenya sendiri gitu, volume mic-nya guys. Nah, intinya bukan masalah suaranya sih sebenarnya yang pengen aku coba gitu ya, tetapi kualitas suaranya. Gimana sih menurut kalian kalau suara seperti ini? Nah, untuk suara mic yang seperti ini guys, menurut kalian itu cocoknya buat diajak nyanyi gitu ya, atau buat podcast-podcast kayak gini misalkan. Misalkan ngobrol ya kan, buat apa,
dialog-dialog gitu ya, atau buat nyanyi. Nah, tergantung kebutuhan sih ya. Kalau menurut kalian ini cocok buat diajak nyanyi ya, buat kalian yang suka karaoke kayaknya ini boleh banget buat dicobain gitu ya. Tapi buat kalian yang suka, podcast misalkan kalau misal, volumenya atau, warna suaranya gitu nggak cocok gitu ya, ya terserah kalian gitu. Aku bukan jualan di sini, enggak ya. Tapi, aku cuma mau ngetes suaranya aja, guys. Gimana menurut kalian suaranya? Kalian yang bisa nilai, kalian konsumennya gitu ya. Kalian yang tahu gitu, "Oh, aku butuh mic ini buat ke sini," gitu, "cocok kayaknya," gitu ya. Nah, aku cuman, ngetes kualitas suaranya, guys. Oke, itu aja mungkin review kali ini, guys, ya. Tadi kita udah lihat kelengkapan ya apa yang kita dapat dari paket pembelian ini ya, si BM800 ini ya, TUF Studio BM800, guys, ya. Kita udah, kita sudah lihat dari tadi gitu ya, apa-apa aja yang didapat. Nah ini juga salah satunya yang kita dapat kalau beli BM800 ini gitu. Sayangnya memang, tripodnya atau, kakinya itu kita nggak dapat gitu. Jadi kalau beli ini harus, beli juga si kaki-kakinya, guys, si kaki-kaki kayak mobil ya. Beli kakinya maksudnya, beli, tripodnya atau monopod juga bisa gitu ya, mhm. Nah terus ini kan kita tes ini, langsung kayak gini nih nggak pakai si perdam. Nah kita coba tes pakai si perdamnya ya. Ini bisa nggak sih langsung dipakai di sini? Oke, kayaknya bunyi-bunyi ya. Nggak apa-apa deh kita coba aja. Oke guys, ini setelah pakai busa perdamnya. Busa perdam sih apa enggak sih namanya? Pokoknya itulah ini perlengkapannya ya. Nah setelah pakai ini gimana suaranya? Masih sama kayak tadi atau ini lebih lembut, lebih halus ya? Kalau tadi mungkin nafas aku langsung masuk ke si, ininya ya, ke mic-nya gitu ya. Kalau pakai ini mungkin jadi lebih, soft gitu ya karena tabrakan dari nafas aku ini nggak langsung kena gitu guys ya. Oke, kembali lagi ini kalian yang menilai. Kalau aku menurut aku sih bagus ya. Oke lah untuk harga segitu gitu ya, nggak terlalu mahal ya. Harganya masih di bawah 100.000 itu, kayaknya cukup worth it sih untuk suara seperti ini gitu ya. Kalau kalian mau suara yang lebih juicy, lebih, bagus, lebih nendang gitu ya, itu mungkin kalian bisa cari mikrofon yang harganya di atas itu gitu. Karena memang orang bilang ada harga, ada kualitas gitu ya. Tetapi kalau untuk menurut aku nih ya, untuk rentang harga segini ini udah, oke banget gitu ya. Udah cukup bagus gitu untuk ngobrol gini ya, untuk ngobrol gini ini udah oke banget. Tapi kalau untuk dipakai untuk nyanyi, aku belum pernah coba karena baru unboxing juga kan gitu ya. Nanti kita bakal coba untuk dipakai buat nyanyi guys. Kalau sempet nanti aku bakal bikin videonya ya, gimana suaranya kalau kita ajak nyanyi. Oke? Iya. Oke mungkin segitu dulu video kali ini guys ya kan, buat kalian yang pengen beli si BM800 ini, nanti link pembelian aku bakal taruh di bawah, ya kan? Mhm. Dan, segitu dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah ikutin videonya, ya kan? Semoga bermanfaat, semoga terinspirasi buat kalian yang pengen beli dan bisa ini jadi salah satu, referensi kalian gitu, guys, ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.